ingin tahu apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, serta mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Akar menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak dan menyerap air serta nutrisi dari dalam tanah. Struktur akar yaitu ada epidermis, lapisan paling luar akar, 2 ada korteks, lapisan di bawah epidermis, lalu ada endodermis, lapisan sel yang mengelilingi silinder pusat, lalu ada stel, silinder pusat, bagian terdalam dari akar, dan stel terdiri dari perisikel, berkas vaskuler, xilem, dan floem. Yang kedua ada batang. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur batang yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, stel, xilem, dan phloem. Kemudian ada buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan berbunga yang berkembang dari bakal buah. Struktur dari buah adalah kulit atau epidermis adalah lapisan pelindung terluar yang menjaga buah dari kerusakan fisik. Kemudian ada daging buah. Daging buah adalah bagian tengah buah yang kita makan. Kemudian ada biji. Biji adalah struktur kecil yang terdapat dalam buah. Kemudian ada serat atau selulosa adalah komponen alami dalam buah yang mirip seperti benang-benang halus. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga, angiospermae, yang memiliki peran utama dalam proses perkembangbiakan. Struktur bunga yaitu ada kelopak atau sepal, adalah bagian paling luar dari bunga yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada mahkota, warnanya cerah yang berbentuknya menarik bertujuan untuk memanggil serangga agar datang. Ketiga ada berangsari. Berangsari adalah bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik adalah bagian bunga yang seperti rahim pada manusia. Yang kelima ada ovulum. Ovulum adalah bagian kecil di dalam bunga yang berisi sel telur. Kemudian yang terakhir ada biji. Biji secara umum dapat dibedakan menjadi cangkang satu atau lebih lapisan tebal atau tipis, makanan, kotiledon atau endosperma, dan embrio. Struktur biji yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pelindung biji atau testa, bagian terluar biji yang berfungsi melindungi bagian dalam biji. Kemudian ada cadangan makanan, bagian biji yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrio saat berkecambah. Kemudian ada embrio. Embrio adalah bagian biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Kalau generatif itu sama halnya seperti penyerbukan atau perkawinan. Sering kita jumpa di saat ada tumbuhan yang dihinggapi binatang ataupun serangga, itu adalah salah satu proses penyerbukan atau perkawinan, atau juga disebut dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi proses ini terjadi karena serbuk sari hinggap kepada putik yang menyebabkan perkawinan terhadap bunga. Nah, lanjut ke
Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia dengan campur tangannya, seperti mencangkuk, setek, dan juga lain-lain. Proses ini dibantu dengan campur tangan manusia untuk menjadikan individu tumbuhan lainnya. Oleh karena itu, perkembangbiakan terhadap tumbuhan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan juga generatif. Apa itu perkembangan biak? Perkembangan biakan adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Berdasarkan perkembangan biaknya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Yang pertama, hewan ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar, mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-cirinya mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia, hewan menyusui anaknya. Contohnya yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa. Dan hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan pelati. Yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau seksual. Perkembangbiakan ini tidak melibatkan peleburan sel kelamin yang dimana individu baru berasal dari satu induk. Contohnya seperti bintang laut dan hidra. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif memiliki bentuk tubuh yang kecil, lunak, bentuk fisiknya tidak sempurna, dan tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini, proses perkembangbiakannya dapat dilakukan dengan cara tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Proses ini tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan secara tunas juga memiliki proses yang dimana pada awalnya tunas tumbuh pada tubuh induk hewan lalu akan muncul tonjolan kecil. Tunas berkembang menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Setelah itu, tunas akan lepas atau memisahkan diri dari tubuh induknya setelah cukup dewasa menjadi individu yang mandiri. Contohnya seperti hidra, yang dimana hewan ini hidup di air tawar. Yang kedua ada bunga karang atau porifera, hewan laut yang membentuk koloni besar melalui pertunasan. Yang ketiga ada Convolutribola. Yang keempat ada larva Echinodermata. Kedua ada perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini biasanya bersel satu atau memiliki tubuh yang sangat sederhana. Perkembangbiakan secara membelah diri ini juga memiliki proses yang dimana pada awalnya inti sel hewan akan membelah menjadi dua bagian yang identik. Lalu di dalam sel juga akan membelah menjadi dua bagian yang dimana setiap bagian yang terbentuk setelah pembelahan akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang memiliki sifat genetik yang sama, persis dengan induknya. Contohnya seperti amuba. Amuba ini hewan
yang bersel satu dan sering ditemukan di air tawar. Lalu ada Paramecium, hewan bersel satu yang berbentuk seperti sendal jepit. Lalu ada bakteri Escherichia coli. Yang ketiga ada perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Perkembangbiakan secara fragmentasi memiliki proses yang dimana pada awalnya tubuh hewan terpecah menjadi beberapa bagian atau fragmen. Pembelahan ini bisa terjadi secara alami atau bisa juga karena faktor eksternal seperti cedera, lalu setiap fragmen yang terbentuk kemudian akan mengalami regenerasi dan akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Contohnya seperti bintang laut. Jika salah satu lengan bintang laut terputus, lengan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Lalu yang kedua ada cacing pipih. Cacing ini dapat dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil dan setiap bagiannya akan tumbuh menjadi cacing baru.